Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Qisasul Anbiya, Qisasul Anbiya karangan Abu Fida Ismail bin Qurashi Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Setelah kita membahas tentang panjang lebar kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, maka kita akan masuki kisah Nabi dan Rasul yang berikutnya adalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sangat banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Sangat banyak sekali kisah Nabi Allah Musa, Allah menyebutkan ceritanya dalam Al-Quran. Dan Nabi Allah Musa ini adalah salah seorang Nabi Ulul Azmi, digolongkan dalam kelompok Ulul Azmi. Ulul Azmi itu ada 5 orang: Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW. Pendapat yang lain menyebutkan Nabi Allah Isa juga. Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Terlepas dari perbedaan tersebut, Nabi Musa dipastikan adalah termasuk Ulul Azmi. Yang dimaksud dengan Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang sangat banyak sekali mendapatkan cobaan di dalam berdakwah. Itu ada disebut Ulul Azmi, adalah para Nabi dan Rasul yang banyak sekali mendapatkan cobaan di dalam berdakwah. Nama lengkap Nabi Musa adalah Musa bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam surah Maryam ayat 51 sampai 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu nadiya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan katakanlah dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka
kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam di dalam Alkitab Al-Quran. Sesungguhnya ia Nabi Musa adalah seorang yang dipilih dan seseorang rasul dan nabi. Nah, ini sepakat tadi, wa kana rasulan nabiyya. Nabi Musa adalah rasul dan juga seorang nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur. Gunung Tur. Dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya yang bernama Nabi Harun, yang juga menjadi seorang nabi. Di sini ada Allah ceritakan ya, di sini ayat tadi, wa nadainahu min janibi turil aiman. Kami panggil Nabi Musa tadi dari sebelah kanannya Tur, dari sebelah kanannya gunung. Gunung Tur, sebenarnya Tur itu bahasa kitanya gunung. Tur Sina, Gunung Sinai sebenarnya. Nah, Tur Sina atau Gunung Sinai atau bisa juga disebut Tur Sina, itu adalah satu gunung yang dimana Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam bermunajat kepada Allah selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai atau di Tur Sina tadi. Disitulah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan kitab Taurat, yang bahasanya kitab Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Dan disitulah juga Nabi Allah Musa diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi dilantik secara resmi di Gunung Sinai tadi. Dan para ulama mengatakan Gunung Sina atau Tur Sina ini adalah salah satu gunung yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Para ulama mengatakan ada 2 gunung di dunia ini yang masuk ke surga, alias ketika kiamat gunung ini tidak hancur. Allah angkat gunung tadi pada saat kiamat dan Allah akan masukkan ke dalam surga, kekal abadi di surga. Yang pertama yang kita baru sebutkan tadi adalah Gunung Sinai atau Tur Sina, tempat munajatnya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Dan yang kedua adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang paling terbesar di kota Madinah. Panjangnya kurang lebih 7 kilometer. Lebarnya mungkin ada wallah alam 3 kilometer atau bagaimana itu ya. Cuman panjangnya 7 kilometer. Paling besar gunung di kota Madinah. Dan Gunung Uhud ini adalah saksi bisu peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Gunung Uhud itu. Dalam riwayat hadis Muslim dikatakan Nabi bersabda, Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini dia cinta kepada kita dan kita cinta kepada dia.
Oleh karena itu para ulama mengatakan ada dua gunung yang masuk surga. Yang pertama gunung Sinai yang kita sebutkan tadi, tempat munajatnya Nabi Musa. Dan yang kedua adalah gunung Uhud. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja Allah Subhanahu wa taala menambahkan dari dua gunung ini untuk masuk ke dalam surga. Bisa saja kalau Allah berkehendak Jabal Nur, Gunung Nur yang di atasnya itu di puncaknya ada namanya Ghar Hira, Gua Hira, tempat munajatnya Nabi kita, dan disitulah Nabi kita mendapatkan wahyu pertama, surah Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Gunung Nur, Jabal Nur, masih di kota Makkah. Di atasnya ada Ghar Hira. Dan mungkin saja tidak menutup kemungkinan, tidak menutup sesuatu yang mustahil, bisa saja Allah melebihkan daripada itu. Yani bisa saja Allah menambahkan gunung yang keempat adalah Jabal Thur, Gunung Thur, bukti sejarah perjuangan Nabi. Di atas itu ada gua persembunyian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Thur itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan Allah masukkan Jabal Rahmah, tempat wukufnya para jamaah haji di musim haji waktu Arafah. Itu bisa saja Allah masukkan. Cuman yang dikatakan ulama ada dua saja tadi, Gunung Tursina atau Gunung Sinai, yang kedua Uhud. Tapi bisa saja kalau berkehendak Jabal Nur, Jabal Tur, Jabal Rahmah Allah masukkan ke dalam surga. Adapun selain gunung-gunung yang kita sebutkan tadi, ketika kiamat maka hancurlah gunung tadi dan tidak dimasukkan ke dalam surga. Termasuk juga Gunung Sari, Gunung Malang, Gunung Tembak, Gunung Bahagia, Gunung Bakaran. Paling banyak gunung di Balikpapan sudah. Cuman alhamdulillah gunung kita di Balikpapan ini nggak ada yang meletus. Kalau di Jawa kasihan Gunung Semeru apa semuanya. Insya Allah kita aman-aman saja di Balikpapan ini. Mudah-mudahan aman, asalkan jangan banyak yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Nah itu Gunung Sinai, tempat munajatnya Nabi Allah Musa. Dan disitulah Nabi Musa dapat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi sautin wala hurufin. Yang Nabi Musa berbicara dengan Allah tanpa memakai huruf dan tanpa memakai suara. Bagaimana itu? Allah saja yang maha tahu bagaimana hakikatnya itu. Sehingga Nabi Musa dikenal namanya, gelarnya Kalimullah, orang yang langsung diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kita lebih hebat lagi. Kalau Nabi Musa cuma bisa berbicara, tidak bisa ngelihat.
Nabi Musa pernah kepingin ngelihat, ya Allah sekarang engkau izinkan aku berbicara langsung denganmu, tapi izinkan aku bisa melihat zatmu. Allah katakan, kau tidak tahan wahai Nabi Musa. Nabi Musa pengototan, orangnya kepingin maksain diri. Kata Allah, kamu lihatlah Tur Sinai ini. Kalau kamu mampu silakan, kalau enggak mampu maka kamu tidak mampu juga melihat aku. Allah menyuruh Nabi Musa untuk memelototin itu gunung Tur Sinai tadi, gunung Sinai. Tiba-tiba gunung Sinai itu hancur di hadapan Nabi Musa, bukan lagi meletus. Kalau gunung Semeru cuma mengeluarkan debu vulkanik, kalau gunung Merapi hanya mengeluarkan lava. Tapi gunung Sinai ini hancur. Ada yang mengatakan hancur belah dua. Nah, jadi begini gunungnya umpama terbelah dua, ruak begitu. Terbelah dua, ruak, kemudian nyatu lagi, blung. Ada yang mengatakan terbelah dua ke atas, tak angkut ini, nyatu lagi. Ada yang mengatakan hancur lebur, dubar, sehancur-hancurnya. Lalu Allah kembalikan lagi gunung itu. Nabi Musa ngelihat itu kaget, langsung tersungkur Nabi Musa sujud, pingsan selama 40 hari. Lalu Allah katakan, hai Musa, kamu mau coba-coba melihat aku, jangankan kau lihat aku, lihat gunung saja pingsan, apa lihat aku? Tidak sanggup kau. Itu Nabi Musa, tapi kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berbicara dengan Allah Ta'ala, tapi langsung bisa melihat zat Allah secara hakiki. La ilaha illallah. Dan hebatnya, ketika Nabi kita pulang dari Isra Mi'raj, pada saat melihat Allah Ta'ala itu, wajahnya Nabi, badannya Nabi tetap seperti biasa. Orang-orang yang melihat Nabi ketika pulang dari Isra Mi'raj itu tidak ada efek apa-apa, tidak memberikan efek samping kepada sahabat yang melihat Nabi kita. Beda dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pulang dari munajatnya di Gunung Sinai itu, wajahnya Nabi Musa ini bercahaya. Maka Nabi Musa memakai semacam tirai. Jadi kalau kayak pakai topi kemudian dikasih tirai depannya. Ya kalau mungkin sekarang cadar gitu. Tutup gini. Tutup. Waktu baru pulang-pulang dari itu, karena tegangannya masih tinggi. Ada tegangan baterainya masih tinggi. Pulang Nabi Musa pakai tirai. Ketika pulang Nabi Musa, umatnya lagi menyembah patung sapi, patung anak sapi yang dibuat oleh As-Samiri, Musa As-Samiri. Ceritanya panjang, nanti mungkin akan sampai nanti khususnya. Terbuat dari emas, bekas jejak telapak Nabi malaikat Jibril atau kepakan sayap Jibril ditaruh tanah tadi ke mulutnya, patung emas, patung anak sapi yang terbuat dari emas tadi. Ngomong sampai tadi, bisa bicara. Waktu munajat Nabi Musa, Samiri bilang, ngapain Nabi Musa cari Tuhannya jauh-jauh ke Gunung Sinai? Nih Tuhannya Musa di sini, Tuhannya orang Israel di sini. Bikin provokator As-Samiri ini. Maka saat itu banyak yang mengikuti dan menyembah As-Samiri, anak sapi tadi. Ya mungkin itu asal muasal agama orang orang Hindu atau apa itu, yang dikatakan mereka menganggap sapi itu adalah binatang yang dihormati, dianggap sebagai Tuhan lah anak sapi itu. Sampai sekarang sapi itu di agama Hindu dianggap mulia.
Di Kudus, Jawa Tengah, mulai Sunan Kudus kemarin, zaman dulu, Ja'far Shadiq itu ya, Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Mulai dulu sampai sekarang beliau membuat peraturan undang-undang yang sampai sekarang masih ditaati oleh masyarakat Kudus. Tidak boleh di Kudus itu memotong sapi. Selain sapi boleh motong kerbau. Tapi kalau sapi nggak boleh. Nah itu tuh. Di India sudahnya sapi berkeliaran di mana-mana. Kotorannya dianggap suci, kencingnya dianggap suci, sapi. Bisa jadi adalah karena dari As-Samiri ini. Lalu Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan ditenggelamkan ke dalam muka bumi. Ada yang dijadikan babi, monyet dan sebagainya. Jadi monyet karena berpaling daripada agama Allah. Jadi ketika pulang Nabi Musa itu kayak memakai cadar, semacam tirai di wajahnya. Dalam kisah Israiliyat itu ada seseorang yang usil kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kenapa engkau pakai cadar? Pulang-pulang dari Gunung Sinai kok pakai tirai di wajahmu?" Belum sempat Nabi Musa ingin menerangkan itu, tiba-tiba orang ini memaksa untuk melihat wajahnya Nabi Musa. Dia buka tirai tadi, dibuka begitu, ketika orang ini melihat wajah Nabi Musa, langsung orang ini punya daging meleleh, kayak lilin gitu, meleleh, tertotok rontok. Ditutup lagi sama Nabi Musa, jangan ngelihat, karena masih tegangan voltasinya masih tinggi. Baru beberapa hari, ya anggaplah 40 hari, baru reda itu, kembali seperti biasa. Itu bagi Nabi Musa ketika pulang munajat di Gunung Sinai tadi. Kenapa kok bisa begitu? Karena Nabi Musa bukan rahmatan lil alamin. Gelar Nabi Musa cuma kalimullah, bukan rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali hanya menjadi rahmat buat sekalian alam. Ketika Nabi kita pulang dari Isra dan Mi'raj, wajah Nabi biasa saja. Orang yang memandangnya senang. Orang yang pertama kali memandangnya pasti akan jatuh cinta. Tidak ada yang sampai rontok daging dan semuanya. Kenapa? Karena tadi Nabi kita adalah rahmatan lil alamin. Bisa menjaga itu semuanya. Itu ketika pulang Nabi Musa. Dan juga disebutkan di dalam kisah Isra dan Mi'raj. Sebentar lagi kita bulan Rajab nih ya. Masuk di bulan apa nanti? Bulan Januari kah? Atau akhir Desember? Masuk bulan Rajab. Nabi kita Isra dan Mi'raj disuruh oleh Allah untuk berhenti 5 kali dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau pertama tidur di rumahnya Ummu Hani. Datang malaikat Jibril, Mikail, Israfil membawa Nabi ke depan Baitullah, di sumur Zam-Zam, ya, dibelah dada Nabi, dikeluarkan jantung hatinya, dibersihkan pakai air Zam-Zam, dikembalikan lagi. Baru Nabi dibawa ke depan Hijr Ismail. Allah menyuruh Nabi Muhammad salat di situ. Sekali sudah Allah suruh. Padahal Nabi Muhammad belum tahu bagaimana tata cara sholat yang Allah wajibkan kepada Nabi kita nanti. Tata caranya belum tahu. Kenapa? Karena nabi-nabi zaman dulu itu tata cara sholatnya berbeda-beda. Mungkin saya pernah terangkan di sini. Ada sebagian nabi yang sholatnya cuma berdiri saja. Itu seperti Nabi Allah
Sulaiman dia cuma berdiri saja. Konon seperti itu. Ada yang sujud saja. Itu mungkin seperti kisahnya yang kita sebutkan kemarin Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam. Ada yang duduk saja. Tapi giliran Nabi Ibrahim itu caranya berdiri, ruku, duduk, sujud. Dan pada malam Isra dan Mi'raj itu Nabi melaksanakan salat, gerak-geriknya itu adalah mengikuti syariat kakek moyang beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal belum diajarkan bagaimana tata cara salatnya. Nah, setelah itu baru Allah menyuruh kepada Jibril mendatangkan burak. Ringkas kata, cerita sangat panjang, Nabi pun naik burak. Pandangannya burak itu sejauh mata memandang, di mana dia bisa melihat, sejauh mana dia melihat, disitulah dia meletakkan kakinya. Cuk, nyampe di kota Madinah. Waktu itu namanya Yathrib. Jibril memerintahkan kepada Nabi, ya Rasul, turun engkau salat 2 rakaat di sini. Nabi salat 2 rakaat. Selesai salat, Jibril bertanya, apakah engkau tahu wahai Rasulullah tempat yang kau salat tadi? Kata Nabi, enggak tahu. Allahu Rasul, Allah yang Maha tahu, aku enggak tahu. Kata Jibril, itulah kota Madinah, tempat engkau berhijrah, tempat berdakwah, dan tempat engkau meninggal di situ. Tapi waktu itu bukan Madinah, masih namanya Yathrib. Setelah Nabi sampai di Madinah, baru Nabi mengganti nama kota Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah. Karena Yathrib itu dulu adalah kota yang penuh dengan wabah penyakit. Nabi datang, Nabi minta penyakit-penyakit itu dipindahkan ke tempat lain. Lalu Nabi rubah yang tadinya Yathrib menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau seandainya ada orang yang mengatakan Madinah itu Yathrib, hukumnya makruh. Jadi kalau ada orang zaman sekarang menyebut Madinah itu Yathrib, hukumnya makruh. Kenapa? Karena Yathrib adalah satu nama sebelum Madinah Al-Munawwarah yang di situ dulu banyak wabah penyakit. Jalanlah lagi Nabi, sampailah Nabi di satu tempat. Jibril menyuruh salat 2 rakaat. Selesai salat naik lagi. Jibril bertanya, apakah engkau tahu ya Rasul tempat apa yang engkau salat tadi? Nabi mengatakan tidak tahu. Itu adalah Gunung Sinai, Tur Sina. Di mana Gunung Sinai atau Tur Sinai itu tempat munajatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. 3 sudah. Yang keempat, Jibril suruh turun lagi. Lalu Nabi disuruh untuk salat 2 rakaat. Selesai salat, Jibril bertanya, apakah engkau tahu ya Rasulullah tempat apakah ini? Maka Nabi mengatakan tidak tahu. Jibril bilang ini adalah Baitul Bahasa Arabnya Baitul. Orang zaman sekarang Baitul Lahmi namanya. Sekarang nyebutnya Baitul. Baitul Lahmi. Orang sekarang menyebutnya kota Bethlehem. Bethlehem itu yang tempat Nabi salat, itu ada tempat kelahirannya Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Baru sampailah Nabi di kota Palestina, Masjid Aqsa, salat kepada seluruh para Nabi dan Rasul. Kumpul semuanya, Nabi disuruh pimpin, dan Nabi memimpin salat dengan tata cara syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kakek buyut beliau. Jadi 5 tempat di situ. Salah satunya kita katakan adalah ada Gunung Sinai. Disinilah dalil bahwa kita boleh mengambil barakah apabila tempat-tempat itu adalah tempat yang pernah diberkahi oleh Allah. Kita boleh sholat di tempat itu, bukan syirik, bukan bid'ah, boleh. Ada orang ke Jabal Nur, naik ke atas bukit sana, 1 jam naik, 1 jam turun, teler. Terus terang saya berapa kali berangkat ke haji umrah, tinggal di sana. Terus terang saya pribadi belum pernah naik ke Jabal Nur itu. Sampai sekarang, kalaupun saya disuruh naik, saya nggak sanggup lagi, kata saya. Capek, tinggi.
Sampai di sana ada orang sholat. Untuk apa? Mengambil berkah. Karena Nabi diperintahkan oleh Jibril sholat di 5 tempat tadi, termasuk Gunung Sinai. Gunung Sinai. Ala kulli hal. Nah, itulah sedikit dulu permulaan tentang awal cerita Nabi Allah Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada saat mendapatkan kitab Taurat, bermunajat, berbicara dengan Allah di satu tempat namanya Tur Sina atau Gunung Sinai. Bagaimana selanjutnya nanti kita mungkin ada ceritakan ya, dari awal lahirnya Nabi Musa dilarutkan ke sungai Nil dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari menceritakan cerita-cerita para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.